Kita ke kasus lain, pemirsa. Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo hari ini akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Pemirsa, sidang vonis sedianya digelar pekan lalu, namun ditunda dengan alasan majelis hakim belum merampungkan berkas putusan. Dalam sidang dakwaan, jaksa KPK menilai Rafael menerima gratifikasi 16,6 miliar rupiah. Gratifikasi diterima Rafael bersama istrinya, Erni Meike Torondek. Jaksa juga mendakwa Rafael melakukan tindak pidana pencucian uang bersama istrinya selama 20 tahun sebesar ratusan miliar rupiah. 10 menit ya. Permohonan pemindahan hak nomor Sebelumnya, Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman 14 tahun penjara. Tuntutan dibacakan jaksa KPK setelah menyelesaikan pemeriksaan pokok perkara. Sejumlah saksi ahli dan terdakwa Rafael Alun juga telah diperiksa di muka persidangan. Jaksa menyatakan Rafael Alun terbukti secara sah melakukan tindakan gratifikasi dan pencucian uang. Tidak hanya hukuman penjara, Rafael juga didenda sebesar 1 miliar rupiah subsidi pidana kurungan mengganti selama 6 bulan. KADM Karmawi 3 2003 sebagai berikut. Dengan telah beralihnya hak dari saksi Erni Meike Torondek kepada Iren Suheriani Suparman pada tanggal 128/2003. Kemudian sebagaimana BB-TPPU nomor 10 berupa 1 bundel kopi dokumen akta hibah 81 2005. Untuk istirahat, sholat dan makan. Jadi gitu terdakwa ya, penasihat hukum. Kita isoma dulu skor sidang selama 40 menit ya. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini sidang vonis Rafael Alun, ada rekan Jen Cahyani di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jen, apa saja poin yang memberatkan Rafael dalam sidang vonis hari ini? Baik, Camar dan juga pemirsa, saat ini saya bersama awak media lain masih menunggu hari ini sidang pembacaan vonis untuk Rafael Alun Trisambodo, dan memang sebelumnya Rafael Alun ini sudah dituntut oleh jaksa penuntut umum selama 14 tahun penjara dan juga denda 18,9 miliar rupiah. Dan ini tidak jauh dari hal-hal yang memberatkan Rafael Alun Trisambodo, karena sebelumnya memang dari jaksa sendiri meyakini bahwa Rafael Alun atau mantan pejabat Ditjen Pajak ini telah membeli berbagai aset dengan total tindak pidana pencucian uang yang berjumlah lebih dari 105 miliar rupiah. Setelah sebelumnya memang Rafael Alun Trisambodo ini terbukti melakukan gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang senilai 16,4 miliar rupiah. Namun jaksa ini meyakini dengan berbagai proses persidangan selama ini yang dijalani oleh Rafael Alun Trisambodo, ternyata ada ratusan miliar rupiah yang dikorupsi begitu. Dan hari ini Rafael Alun Trisambodo akan mendengarkan vonis yang akan dibacakan oleh majelis hakim setelah sebelumnya ditunda sidang vonis sejak hari Kamis lalu karena majelis hakim belum bisa menyelesaikan berkas perkara. Dan tadi memang direncanakan sidang akan dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun baru saja ada informasi terbaru yang kami terima bahwa sidang akan ditunda hingga pukul 1 siang nanti. Dan tadi juga memang dari jaksa penuntut umum dan juga tim kuasa hukum Rafael Alun Trisambodo juga sudah hadir, namun dari majelis hakim belum hadir. Kemudian sidang juga belum dapat dilaksanakan, namun kami bersama-sama nantikan sidang Rafael Alun Trisambodo. Dan sebelumnya memang Camar dan juga pemirsa, Rafael Alun Trisambodo ini memang dituntut oleh jaksa penuntut umum selama 14 tahun penjara dan juga denda 18,9 miliar rupiah, dan dapat digantikan dengan penyitaan harta benda Rafael Alun Trisambodo untuk membayar kerugian atau denda tersebut. Dan jika tidak dapat untuk melunasi juga, maka akan diganti dengan penjara selama 3 tahun begitu. Dan saat ini kami bersama para awak media lain masih menunggu di depan ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara itu yang dapat kami laporkan, Camar. Ya, baik, terima kasih Jen atas laporannya. Selamat bertugas kembali, salam sehat.
Pemirsa, borok Rafael Alun Trisambodo terkuak usai anaknya Mario Dandisatrio ditangkap lantaran menganiaya anak pengurus GP Ansor David Ozora. Harta kekayaan Rafael yang dinilai tidak sesuai dengan profil dan pendapatan sahnya sebagai Kepala Bagian Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan. Sepak terjang mantan pejabat Ditjen Pajak Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo terkuak akibat ulah anaknya Mario Dandisatrio. Mario ditangkap setelah menganiaya anak pengurus GP Ansor David Ozora hingga terluka parah. Penganiayaan melibatkan rekan Mario, Shane Lucas, dan seorang perempuan di bawah umur berinisial AG, kekasih Mario. Usai kasus penganiayaan ini viral di media sosial, satu persatu bobrok ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo, ikut mencuat ke publik. Harta kekayaan Rafael dinilai tidak sesuai dengan profil dan jumlah pendapatan sahnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani lalu mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo sebagai Kepala Bagian Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Komisi Pemberantasan Korupsi pun lalu memeriksa Rafael. Rafael diketahui tidak melaporkan seluruh harta kekayaan miliknya. Akhirnya, KPK menetapkan Rafael sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan kemudian memblokir lebih dari 40 rekening Rafael dan keluarganya. Dalam sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jaksa KPK menilai Rafael menerima gratifikasi 16,6 miliar rupiah. Gratifikasi diterima Rafael bersama istrinya Ernie Meike Torandek. Jaksa juga mendakwa Rafael melakukan tindak pidana pencucian uang bersama istrinya selama 20 tahun yang mencapai 111 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.